Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Ya, Feti. Dan saya Tari. Bahas apa yuk? Bahas sumbul tuh, sumbul lagi garu-garu. Sumbul, mumbul. Coba sumbul, Bahas sumbul, ini kenalan dulu sumbul. soal, bahas soal manajemen emosi. Nah, kan banyak tuh yang suka. Ini nih kadang suka bikin emosi. Ini namanya sumbul, kenalan dulu. Ini loh yang sering disebut namanya sumbul. Tuh lihat tuh, Nah, sok jutek. Ayo. Hai Sumbul, bikin emosi mulu. Ini yang sering emosi siapa sih? siapa Zaira nih nih. yang suka emosian nih, biar gimana sih memanajemen emosinya dia biar nggak sampai nyakitin orang, mungkin gitu kali ya? Emosi Atau ini gini nih, sudah kita Itu nih apa? emosi, orang sering berpikir emosi itu marah gitu. Padahal enggak, nah, marah itu bagian dari emosi. nah, Emosi itu sebenarnya nah, gini, boleh deh dijelasin deh. rasa rasa senang itu emosi, terharu emosi, sedih emosi, marah emosi. Itu sebenarnya. Nah, kalau di dalam Islam itu kan segala sesuatu nggak boleh berlebihan. Segala sesuatu nggak boleh berlebihan. Jadi emosi itu sebenarnya memang sunatullah, Allah beri ke kita. Allah beri ke kita. Tapi kita harus bisa memanage untuk supaya kalau senang tidak terlalu terlihat senang, saat marah gitu nggak sampai semengerikan itu gitu, dan saat sedih ya apa, nggak usah sampai bikin orang sekitarnya bingung gitu kan. Jadi gimana sih mengelola mengelola itu. Jadi emosi emosi itu bukan soal marah, tapi adalah Ya. soal rasa rasa. Rasa ini. Jadi jadi tuh gimana biar semuanya itu nggak berlebihan gitu ya, harus di manage gitu kan? Gimana, Nah, dan itu latihan, itu memang harus latihan. eh itu harus latihan, dan entar apa-apa itu balik lagi nanti kita akan ke makanan lagi gitu. Latihan dari kita selektif ke makanan itu lagi, itu pasti dasarnya akan balik-balik ke situ lagi, karena ya memang akan itu lagi ke situ. Nanti kalau udah di situ, nah baru dia akan latihan eh, gimana saat misalnya dapat, kan ada suka orang yang dapat berita gitu ya, seneng, begitu saking senengnya langsung pingsan, gitu kan. Bahkan ada yang sampai wassalam gitu kan, sampai iya, innalillah iya. gitu. Nah itu berlebihan seperti itu. Ada waktu pas tahun baru kemarin itu, eh, si bapak tabib yang suka ngebekam suamiku itu cerita, itu kemarin kata itu ya, tetangga saya itu waktu pas tahun baru kumpul-kumpul di situ, sama pokoknya di situ ya bareng sama dengan tetangga juga di situ, lagi bakar-bakar tuh cerita-cerita, terus dia ketawa saking ngakaknya, pas ketawa ngakaknya dia nggak bisa balik lagi, tahu-tahu dia meninggal dalam kondisi mangap ketawa gitu. Ya Allah. Aku shock jadinya. Ngeri Iya, banget sih. yes, aku yang dengernya juga ngeri, Mungkin syok. terlalu berlebihannya banget kali ya. Gimana sih kok? Nah, itu. Dan dulu juga di tempat di desaku dulu itu, waktu pas aku masih SD, itu dulu juga ada nenek-nenek ini, simbah-simbah. Ini nih kalau nguap-nguap, kalau Oh iya, nguap iya tahu. Tahu, tahu. itu nggak, apa ya, dia tuh nggak pernah mau nutup mulut ya gitu, nggak pernah mau diri, dan nguapnya tuh langsung huh, gitu loh, langsung gitu kan. Selebar-lebarnya gitulah, selebar-lebarnya gitu. Begitu mangap, mangap nggak bisa, beneran nggak bisa, ini seperti kayak ada yang ngunci gitu, sampai akhirnya pernah dibawa ke rumah gitu kan, karena dia berpikirnya apa,
ibu saya salah satu tenaga medis, jadi dia pikir mungkin bisa kali gitu kan. Ya tapi memang bisa sih. Eh di Tapi waktu itu sempat juga di situ ada yang ternyata paham itu urat juga di situ kan. Salah satu yang kerja di tempat ayahku itu, ya itu sampai nggak tahu apanya yang di ini, dia sampai bunyi klek gitu, tahu-tahu dia bisa gitu lagi. Bisa mingkem lagi. Ya, ibaratnya otot-otot sarafnya itu kali mungkin ya. Ya mungkin seperti itu, nggak tahu, tapi itu ternyata gitu. Jadi ketika ngelihat itu, oh ternyata benar apa yang Islam katakan, apa yang Islam sudah atur, jangan terlalu berlebihan. Kemudian bahkan sampai nguap aja diatur untuk kita tutup. Kalau kita tutup gini kan berarti kan kita nggak akan sampai selebar-lebarnya gitu loh. Ya, betul. Kita tutup gitu. Kok jadi ikutan nguap? Jadinya benar nguapnya. Kecuali kalau udah pakai ini ya kan, nggak ditutup pun juga udah ketutup gitu. Ya. Nah itu jadi mengelolanya itu ya memang harus latihan, terutama kalau yang introvert mungkin tidak terlalu sulit. Betul. Tuh yang aku introvert coba. Ngelek. Kalau introvert mungkin tidak terlalu sulit mengelola ini, karena orang introvert itu biasanya senang itu ya kayak gitu aja kan. Sedih ya, kalau sedih Gitu mungkin masih aja. bisa kelihatan. Sedih masih bisa kelihatan. Tapi kalau orang ekstrovert ini ekspresif. Ya. Ini ekspresif. Saat dia senang dia gitu kan. Saat dia sedih dia bisa yang kelihatan banget gitu loh. Apalagi saat dia marah. Dia gampang, marah pun juga apalagi gitu kan. Dia bisa gampang, dia bisa itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak di novelku itu, kalau digambarkan introvert, yang digambarkan seorang yang introvert itu, kalau di ADPG itu introvert itu sebenarnya Bang Bintang gitu. Extrovert itu Nara, Bang Ical gitu kan. Tuh extrovert itu Ya. Oh, Karena kalau itu kelihatan apa-apa dipendam sendiri gitu kan. iya. berarti sama ya Mbak, sama kayak istrinya ya? Istrinya introvert juga. Iya, introvert juga. Introvert akhirnya diem. So tahu banget sih. Gitu. Terus kalau di AUMT itu introvert itu Kak Lisa. Kak Kalisa, yaitu introvert. Terus apa lagi ya? Sebenarnya Fatma itu bukan introvert. Fatma itu introvert. Dia bahkan kalau dia lagi sinis, marah atau apa tuh wajahnya masih terlihat datar, hanya nada suaranya aja yang terlihat itu. Itu introvert. Kalau extrovert itu Ini ya itu ada Bang Beni kayak gitu. Bunyi Extrovert. ini. Pak Nini itu extrovert gitu. Kalau Mas Furkon, Kak Eta tuh sebenarnya introvert gitu kan. Sebenarnya introvert Kak Eta itu. Terus kayak Mas Furkon itu juga begitu, hanya saja mereka sudah lebih luas ya kan, yang nggak kelihatan itu banget. Ya, gini Mbak, jadi ngomongin introvert extrovert berarti yang introvert ketemunya sama X ketemunya sama X. Kok bisa pas gitu? Kayak Mas Furkon sama Kak Eta kan ketemu gitu. Ya nggak, Kalau ya itu. Ya nggak tahu. Bang Benny sama Fatma kan ketemu X, akhirnya kan pisah. Gimana sih?
Ini balik lagi ke manajemen emosi. Nah, itu Kan jadi menganalisa manajemen otak. emosi. Nah, ini terutama bagi nah, tapi yang introvert ini sebenarnya manajemennya adalah pengendalian rasa dia sendiri yang dia rasakan. Walaupun tidak memang tidak dilihat kasat mata, tidak terlihat secara kasat mata oleh orang lain, tapi justru introvert ini pengendalian emosinya justru harusnya yang bisa dia rasakan, yang dia sendiri rasakan. Jadi sebenarnya mau introvert ataupun ekstrovert, kalau ekstrovert itu bisa dilihat, orang bisa lihat, oh dia lagi seneng, bisa dilihat. Oh dia lagi sedih, bisa dilihat. Tapi introvert nggak bisa dilihat. Tapi bukan berarti dia lebih bisa mengendalikan emosi, enggak. Ya. Karena rasanya di sini bisa jadi dia lebih berlebihan dibanding yang ekstrovert. Karena diem-diem orang nggak ada yang tahu, Iya. gitu kan? Ya. Diem-diem tahu. Nah itu sekarang semua baik yang introvert ataupun ekstrovert itu harus bisa paham dulu ngerasain. Ketika dia benar-benar ngerasa sedih sekali, gitu kan? Sedih sekali. Dulu waktu saya belum jadi muslim, dulu bingung kalau waktu pas lagi sedih banget itu ngapain ya, pasti nanti hiburannya musik nanti yang disetel musik-musik sedih lagi malah makin sedih. Nah itu salah. Iya kan, dulu Makin saya gitu melo dulu. padahal. Tapi yang asik musik sedih, Mbak. Yang asik itu musik sedih. Gitu malah makin sedih, gitu kan. Terus dia itu yang terus dia itu malah mengingat-ingat kenangan, malah mengingat itu malah makin sedih, makin kesel gitu. Tapi ketika di Islam la tahzan, ketika misalnya jangan terlalu bersedih, maka bagaimana kemudian untuk memanage kemudian bagaimana untuk memanage-nya pada saat kita dalam kondisi sedih ya gitu. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang langsung diajarkan dan ada prakteknya dan itu terasa ini yaitu di Islam. Kalau ketika di Islam itu udah nggak usah coba tenangkan diri kemudian begini, enggak, tapi tenangkan ya, jelas tenangkan, sebut alhamdulillah ala kulli hal dengan tenang, sebut alhamdulillah ala kulli hal dengan tenang. Kalau sambil duduk kamu masih belum bisa tenang, tidurlah alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah, sampai kemudian nanti dia capek dan tertidur sendiri, dia tertidur dalam kondisi dia bersyukur dengan kondisinya saat itu. Gitu. Jadi insya Allah di situ dan jadi sebenarnya beruntunglah kita yang sudah muslim gitu kan, yang sudah muslim. Dan kalau guru saya bilang galilah agama, karena di dalam agama itu sesungguhnya ada bahagia, katanya. Ketika kita benar-benar melakukannya, sesungguhnya ada bahagia, dan seringkali nanti kita akan takjub dengan keajaiban-keajaibannya. Gitu. Dan itu saat kita sedih, gitu kan? Saat kita sedih. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, gitu kan. Nah, seperti itu. Terus makasih ya, Pipi. Apa sih apa? Kepo. Coba Ya, tunjukkan. tapi dikasih gelasnya ini. Apa ya? Ini minumannya kelihatan nggak? Itu minuman jahe campur jeruk. Oh, kelihatan. Gitu. Tuh aslinya tuh, Mbak Iren tuh centil banget. Dulu Itu yang dikasih cuma satu lagi. kan? Ini karena jadi ini Kita nggak dikasih. Oh, kita nggak dikasih. Kita nggak dikasih minumannya. tapi ya di KPU iya masuk. Balik lagi. Apa lagi? Manajemen emosi. Ya, Nah, saat jadi sedih tadi loh, saat sedih. ketika di Islam itu nggak banyak teori, tapi maksudnya ada teori dan langsung bisa praktek gitu loh. Ya, gampang Itu gitu ya, gampang lah.
Gampang karena memang mudah. Jadi sesayang itu gitu loh Allah gitu kan. Jadi nggak bohong gitu kalau inna dina indallahil Islam itu nggak bohong. Agama di sisi Allah itu dan itu hanya Al-Quran yang berani state itu. Kitab lain belum pernah ada yang bisa state itu. Belum pernah ada. Yang langsung menyebut nama agamanya gitu. Jadi Islam di mana-mana seluruh dunia agama ini agama yang di sisi Allah ya, namanya Islam. Mereka menyebutnya Islam. Walaupun di barat dibilang Muslim gitu ya itu orangnya Ya, orang yang memeluk agama Islam gitu. Tapi ya, dari ujung dunia mana sampai ujung dunia mana itu mereka akan tetap menyebutnya Islam. Mau dari ya, negara mana mereka akan menyebutnya Islam gitu kan. Nah, itu manajemen emosi waktu sedih. Kalau ya, misalnya pas waktu gembira, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, 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 ya kan? Gitu kita terus kita alhamdulillah gitu. Bahkan kalau perlu tambahi sholawat Nabi ya kan saat kita sedang itu seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, gitu kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, dapat rezeki 1 M di posting. Matahari. Itu sebenarnya nggak dianjurkan dalam Islam. Bahkan bisa jadi itu Besoknya untuk dirampok. itu itu dilarang. Dilarang. Makanya ketika ada yang minta Mbak Iren bikin a day in my life Mbak Iren dong. Makanya saya bilang that is my privacy. Sekarang gimana saya mau ini dari saya bangun tidur lah, saya aja kordenan gini gitu kan. Sekarang saya tidur nggak kayak gini. Masa mau bikin a day in my life seperti itu mungkin kalau untuk sebagian orang itu bisa dikontenin, tapi kalau untuk saya itu nggak bisa dan suami saya juga nggak mau. Nah, kalau tadi tuh apa yang aku contohin tadi tuh benar bersyukurnya benar, tapi ada bagian salahnya itu tadi gitu kan. Ada bagian yang kurang pas, ada bagian yang kurang pasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat terharu maka subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu waktu dia saat terharu. Dia kagum, masya Allah. Dia orang ini suka kebalik. Dia lagi terharu, masya Allah. Dia kagum, subhanallah. Gitu kan. Jadi sebenarnya dia kagum, masya Allah. Walaupun sama sih artinya maha suci Allah. Itu tetap. Tapi saat dia kagum, dia menyatakan kaguman sesuatu, masya Allah. Gitu kan. Subhanallah itu pada saat dia terharu dengan sesuatu. Itu sebenarnya sudah di kalau dulu waktu saya masih belum jadi muslim, ketika saya susah tidur gitu kan, kata ayah saya atau ibu saya disuruh ngitung domba. Ngitung dombanya siapa ya dihitung. Kayak Shinchan disuruh ngitung domba, tapi ketika sudah jadi muslim nggak bisa tidur, istighfar yang banyak, istighfar supaya kamu tidur dalam kondisi istighfar. Ya. Jadi Nah, maksudnya ternyata semudah itu sebenarnya manajemen emosi di kita. itu kan Jadi tadi kalau senang sama ketika ada marah meledak-ledak, nah itu kan marah meledak-ledak langsung bilang istighfar itu sebenarnya orang lagi berusaha untuk mengingatkan manajemen emosi kita itu istighfar loh, istighfar gitu. Istighfar, bukannya astagfirullah. Istighfar, astagfirullah itu istighfar. Kan disuruh itu pada saat dia udah mau marah gitu kan. Mau marah. Jadi sebenarnya seorang muslim ketika dia mau marah, ya dia diam dulu, seharusnya dia diam dulu dan kemudian diistighfar. Istighfar. Duduk. Istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Jadi bukan istighfar aja. Itu dari istighfar itu. Ya.